Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang saat ini sudah hadir di samping saya adalah Ifni. Apa kabar Ifni? Halo Kak Bayu, baik. Kamu punya pengalaman mistis nggak sejauh ini? Punya. Seperti apa ceritanya? Jadi waktu itu kan ibu aku sakit. Gak selang berapa lama ibu keluar dari rumah sakit, di rumah itu ibu kayak mengalami gangguan-gangguan. Kayak ibu aku sering lihat hal-hal yang aneh, selalu bilang, Ifni itu apa ya, kok ada cowok ngeliatin ke arah aku, dibilang kayak gitu. Terus aku pikir itu cuma halusinasi aja. Ini di rumah? Iya, itu di rumah, itu udah di rumah. Tapi pada suatu malam, Ifni kebangun, Ifni masih ingat banget itu malam Selasa. Ifni ngerasa ada sesuatu yang aneh, panas, kalau Ifni bilang itu panas. Terus Ifni ngelihat ke satu titik, itu pas di depan kamar mandi Ifni. Apa itu? Ifni ngeliat kayak sosok kuntilanak itu. Tadinya Ifni pikir itu hanya bayangan. Ifni pikir itu hanya bayangan. Ini nyata bener-bener? Nyata, itu nyata bener Mas Bayu. Terus Ifni sampai liatin lagi kayak gini. Terus Ifni merem. Kan katanya kalau misalnya kita udah merem bakalan hilang kan. Ternyata bayangan itu masih ada di situ. Akhirnya Ifni nyalain semua lampunya. Ifni langsung setel ayat suci. terus hilang? Terus nggak ada. Tapi setelah itu nggak ada kejadian lagi dan kamu baik-baik aja kan? Alhamdulillah baik-baik aja. Cuma ibu aku masih saja terus kayak yang Ifni itu siapa, Ifni itu siapa, selalu seperti itu. Tapi mudah-mudahan malam hari ini kamu baik-baik aja ya Ifni. Amin. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku berbalas santet dengan tetangganya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Nazila. Selamat malam Nazila. Iya, malam. Apa yang mau Mbak Nazila ceritakan pada kami? Aku pernah mengalami santet dari seseorang, terus aku membalasnya dengan santet juga. Sebentar, santetnya ini seperti apa maksudnya ya Mbak? Anakku pernah dibikin lumpuh sama seseorang. Karena sakitnya hatiku, maka aku balas dia juga. Lalu Mbak Nazila tahu itu dari tetangga? Aku tahu sendiri karena aku sering bicara langsung kepadanya. Tahu dari mana kalau itu dia yang ngirim? Kita bertetanggaan. Dia jualan pulsa. Oke. Aku juga jualan pulsa. Tapi dia jualan pulsa biasa. Aku agennya. Apa yang terjadi dengan anaknya Mbak Nazila? Tiba-tiba ada suara pertama di rumah aku. Terus aku pikir itu mungkin tetangga. Tapi itu setiap jam 2 malam. Ada suara orang ketawa manggil aku, Mbak, Mbak. Terus aku gimana gitu, ketakutan. Terus suaranya laki-laki, perempuan, orang tua? Suaranya perempuan. Oke. Tapi anak Mbak Nazila nggak kenapa-napa kan? Anak aku lumpuh. Sampai lumpuh loh anak aku. Kita udah mandi berdua sama anak aku mandi. Setelah itu mandi, rencananya kita berdua makan bubur ayam. Tiba-tiba anakku kan sehat ini walafiat. Tiba-tiba pas melangkah, 2 langkah, anakku langsung jatuh. Terus aku kan pikir dia cuma bohongan, bercanda. Di depan rumah, pentras gitu. Terus? Dia nggak bisa jalan. Ya aku udah begini. Wah, aku panggil tetanggaku dekat. Tetanggaku udah kumpul semua. Mbak, ayo kita ke itu aja, ke dokter. Ya udah, ayo. Waktu itu dibawa ke dokter. Hasilnya? Hasilnya anakku sehat.
nggak ada apa-apanya Bu, anak ibu sehat. Tapi aku sudah gini kan, Oke. anakku tuh nggak bisa jalan dok, anak ibu sehat. Terus ada bapak-bapak bilang gini, gini aja Mbak, ayo kita ke orang pintar. Ini kayaknya nggak sehat dah. Aku ikutin aja, kan aku bareng anak dua, nggak hanya anak aku, hanya tetangga lah jadi saudaraku. Akhirnya dibawa. Iya, dibawa ke Lalu orang sampai di pintar. sana, apa yang Sampai di dikatakan? orang pintar, anakku ditaruh, langsung orang pintar bilang, wah, ini bukan biasa-biasa ini. Ada yang salah dengan anak ini. Orang pintar itu kesurupan. Iya. Keluar kamu. Kenapa kamu katanya gangguin anak kecil gitu? Aku disuruh, katanya. Aku disuruh. Sebelum majikanku suruh aku keluar dari sini, aku nggak bakalan keluar. Terus anakku pingsan gitu, pingsan. Terus aku udah begini, ketakutan udah Iya. sampai ambah nangis. Anak ibu setelah itu kondisinya seperti apa? Pertama pingsan dulu anak Setelah aku. pingsan. Setelah pingsan, anakku kaget bangun. Terus ayo itu mama, ayo jalan. Bangun. Bangun, anakku jalan. Sampai sekarang baik-baik aja. Sampai sekarang udah sembuh, tapi setan itu orang yang setan itu masih ada di dalam rumah aku sampai sekarang. Gangguin aku terus. Ibu tahu siapa yang melakukan itu? Aku tahu. Dari siapa? Aku tahu karena aku ngomong langsung ke orangnya. Dan dia mengaku. Dia bilang siapa suruh kamu bisa nyaingin aku gitu. Itu aja kejawabannya. Tapi ibu responnya, tanggapannya gimana? Menanggapi Tunggu orang- pembalasanku. Ibu balas? Iya, aku balas. Kirim santet juga? Iya. Oke, tujuan ibu datang ke menembus mata batin untuk apa? Tujuan aku ingin menghilangkan semua itu, minta tolong biar setan-setan di rumah aku mungkin membersihkan gitu. Setan-setan yang ada di dalam rumah aku gitu, aku minta tolong aja gitu, biar dibersihkan gitu. Soalnya di rumah aku tuh penuh dengan mistis gitu. Bersihkan segala sesuatu hal mistis di Iya. rumah ibu? Iya, Di rumah tetangga ibu peduli? nggak peduli aku, terserah dia mau ngapain. Baik, oke. Kalau begitu kami akan ajak Ibu Nazila untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Nazila, terlahir tanggal 18 Juli 1987. Sosok yang tenang dan berani mengakui kesalahan. Namun, dia akan sangat mematikan ketika disakiti. Saya melihat dia adalah korban sekaligus pelaku praktek ilmu hitam. Rasa sakit hatinya membuat Nazila menjadi gelap mata. Dia nekat bekerja sama dengan sosok iblis untuk membalas dendamnya. Iblis itu kini meminta Nazila untuk memeliharanya. Saya melihat perjanjian gaib di sini yang dilakukan oleh Nazila. Dan Nazila terjebak dalam bayang-bayang hitam, makhluk halus. Saya akan membantu Nazila memecahkan teka-teki misteri pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Tunggu sebentar. Saya ingin membacakan di sini saja. Nazila, dengan tanggal lahir 18 bulan 7 1981. Apakah itu benar? Benar. Saya ketika membacakan ini, saya ngerak ada pribadi yang lain. Siapa itu? Maisaro. 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 Jangan ganggu aku. Ini siapa, Roy? Saya tahu wujud asli kamu siapa. Jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku. Lilin baik. Maisaro.
Maisarah. Jangan ganggu aku! Aku tidak pernah ganggu keluargamu! Kenapa kamu mengganggu aku? Pertanyaan saya adalah, kenapa kamu mengganggu manusia? Itu bukan urusanmu! Saya butuh kelintingan di sini. Ada lonceng kah? Pastikan bintang tamu kita. Ya. Ini jangan kosong. Jangan apa Fokus. Jangan terlalu ke bawah. Pusing. Berani kamu ganggu aku! jangan maju ya. Aku akan hancurkan kamu! Teman-teman, di sini fokus ya. Jangan sampai kosong. Minta minum dong untuk bintang tamu. Kita nggak pernah tahu kejadiannya apa, entarnya gimana. Semuanya harus fokus dan baca-baca dalam hati gitu, biar ada benteng gitu ya. Kalau memang itu nanti kalian pegangan satu sama lain semuanya gitu untuk ciptain kekuatan baru. Maisarah. Dia emang udah lama ikut orang ini. Iya. Saya akan panggil arwah kamu. Kamu yang kesini. Kamu yang kesini! Hentikan! Hentikan! Kamu di sini, saya berhenti. Oke! Datang ke sini, Oke! baru saya berhenti. Hentikan! Hentikan! Maisaro ini adalah tendensinya, saya melihat kecenderungan dia akan memakan korban jiwa. Oh, ini yang dipakai sama si Nazila ini. Untuk kirim-kirim santet ke tetangganya gitu ya. Iya. Hentikan! Aku akan bunuh kamu! Duduk di sini. Maisaro. Saya minta garam. Dia kayak ketahan gitu ya, Roy. Biar bagaimanapun roh jahat, tetap aja roh jahat. Mau jadi pura-pura baik juga ujung-ujungnya kelihatan jahatnya. Di mana aku? Ada apa? Bu, Ada apa ini? duduk dulu. Duduk dulu. Ibu tenang dulu. Maisaro. Ibu Nazila. Ibu Nazila bisa dengar saya? Dia setengahnya Nazila, setengahnya Maisaro. Maisaro ini sebenarnya siapa, Roy? Hantu penjaga. Penjaga dia. Yang digunakan untuk menyerang orang lain, tetangganya. Kamu siapa? Siapa kamu? Maisaro, cepat katakan apa yang kau mau dari alam manusia. Aku minta tumbal. Siapa yang mau ditumbalin? Tumbal. Dari ibu yang sedang hamil. Kalau nggak dikasih Aku akan gimana? keluar dari tubuh ini. Kalau nggak kasih, aku akan bersemayam untuk selamanya di tubuh ini. Kamu gak kasihan sama yang punya tubuh ini? Tidak! Kau Tidak. mau apa? Aku mau orang hamil. Aku akan keluar dari tubuh ini. Jangan siksa aku. Jangan siksa aku. Kau bukan musuhku.
Aku, jangan siksa aku. Saya akan bersikap apa Aku yang tidak saya punya terima. masalah denganmu. Aku tidak punya masalah denganmu. Kamu sudah mengganggu banyak orang. Dan kamu harus pergi. Tinggalin yang punya badan ini. Kamu mau keluar gak dari tubuh ini selamanya? Dan gak ciptain macem-macem. Keluar. Aku mohon. Keluar. Jangan. Tidak. 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 Aku tidak akan keluar. Ambil minum deh. Sadarkan dia. Ibu Nazila, Kita berhadapan bukan hanya manusia loh di sini. Kalau bahasa ininya demonic, possessed by demon. Nggak tahu bahasa lebih gampangnya apa ya. Dia been possessed by demon. Possess, exorcism, been possessed by demonic itu lebih kayak iya, iblis yang emang jahat banget. kalau kerasukan biasa kan memang dikuasai pikirannya doang. Nah ini semuanya nih, sampai badan-badannya semuanya gitu. Jadi kalau lihat dari mata batin, dia tuh kayak mukanya merah langsung, matanya langsung, tangannya. Hei, kita dengan kita petamang ada masuk pada tubuh. Jangan ngana ganggu pak kita dan kita petamang. Jangan ganggu kita dan kita petamang. Jangan ganggu kita dan kita petamang. Keluar semua dari tubuhnya. Kau mau rohnya siapa? Saya nggak peduli. Yang punya badan tolong Kita dikeluar. penama Meli. Meli. Kita penama Meli. Meli, nggak ada bisa di sini. Nyana mau pergi Ngana kita. harus Kita pergi. so bilang kita nyana mau pergi, Kita dengan Mayosari itu suami istri. Suami istri Iya. tinggal di rumah yang punya badan ini. Iyo. Mau apa sebenarnya tinggal di sini? Nggak ada bisa di sini. Kita suka. Kita lelaki sekarang dalam keadaan sekarat gara-gara ngoni. Siapa yang bikin sekarat? Itu. Nggak ada yang bikin Kita yang sekarat. tahu DP nama siapa. Tapi Meli harus pergi dari sini. Yang punya badan ini kasihan. Tapi kita minta syarat. Tapi bayi yang baru lahir. Mana ada sih bayi yang baru lahir? Kita minta syarat itu aja. Wah, Nggak actually, Mau I don't dibikin know. siksa kita pelaki, kasihan kita pelaki. Masih ada lagi kayaknya. Ini kalau kita suruh keluar, bisa ada lagi yang lain datang ke sini. Iya. Tolong kita pelaki, kasihan ya. Iya, kita coba tolong ya. Kita coba tolong ya. Meli nggak ada dulu. Meli nggak ada dulu. Sudah aja kita tahu dia udah sendiri. Oh, iya, Bukan oke. nanti nggak mau suruh pak kita. Kita pelaki, kasihan kita pelaki. Kita pelaki so siksa, kasihan orang udah bikin siksa. Tolong! Dia banyak banget ya. Ada Iya. macam-macam makhluk dalam badan dia. Karena emang dia perang berbalas santet sama tetangganya nih, dibantuin sama banyak banget makhluk-makhluk astral ya, Roy. Kak Roy, Ya. kalau misalkan nih ya, makhluk yang ada dalam tubuh si ibu ini dikeluarkan, apakah berpengaruh sama ibunya? Sebenarnya ibunya juga masih nahan-nahan sih supaya makhluk-makhluknya jangan keluar juga. Iya, Oh berarti masih ibunya dipakai. juga mau. Iya. Oh itu Bandelnya. yang bikin susah. Susah. Bandelnya nih ibu juga masih nge-worship gitu loh untuk menyembahnya itu.
Oh. Jadi itulah penyebabnya sehingga dia itu banyak banget yang muncul. Dia udah pergi, Roy. Udah hampir pergi. Tinggal satu langkah lagi. Almost done. Ibu Nazila, Ibu bisa dengar kami? Gak mungkin lah ya di sini sediain bayi masih merah untuk ditumbalin. Hal yang nggak make sense buat saya. Dan even itu make sense, aku nggak akan pernah kabulin hal-hal kayak gituan. Nggak bisa bikin perjanjian sama makhluk Nggak halus seperti bakal ini. bisa. Dan kita juga nggak pernah percaya sama omongan makhluk halus. Meli ini katanya dia punya suami sekarat karena diserang. Nggak tahu sama kita-kita dia bilang. Dan makanya dia mau nyerang ke semua yang ada di sini, ke rumahnya masing-masing. Dan ngambil bayi, bikin perjanjian gitu, Roy. Nggak dikasih. Jadi kasih. Silakan dibangunin. Namanya siapa? Meli? Tadi di dalam yang datang, yang kedua setelah Maesaro, Maesaro, yang Meli. Manado tadi Meli. Yang ini Nazila. Nazila, Ibu Nazila dengar saya. Awas Bay, hati-hati ya. Ditangkap. Ibu. Ifni boleh bantu nggak? Mami. Bayang nggak buat akunya, Mas Bayu? Nggak. Iya, nggak apa-apa kok. Saya soal pegang sebelah sini Oh, sorry. sama Hati-hati perempuan ya. soalnya. Permisi, Ibu. Ayo, Ibu. Oh my God. Kenapa aku? Kenapa aku? Udah. Teror segera berakhir. Kenapa aku? Ini minum buat dia. Kenapa aku? Iya. Bukan. Kenapa aku? Coba minum dulu ya. Ya kenapa aku? Apa itu? Mami. Muntahin aja kalau emang nggak mau. Roy, tolong aku, Pak Roy. Iya. Tolong aku. Baik, Siksa baik. sakit badanku semua ini. Kenapa aku, Pak Roy? Minta gloves. Tolong Dipakai aku. lagi. Ibu dipakai lagi. Masyarakat zaman dulu percaya bahwa rempah-rempah yang dihasilkan dari bumi dan zaman dulu banyak khasiatnya untuk menghalau panas ketika anak panas ataupun juga menghindarkan energi negatif dari makhluk halus berupa hantu. Jadi, di sini saya akan membuat satu racikan yang base turun-menurun yang masih konon kabarnya masih dipakai di pelosok daerah tertentu seperti bagian utara, bagian timur Indonesia. Mereka masih percaya dengan kunyit yang dilarutkan ke dalam air, ditambahkan air secukupnya, dan ini bisa jadi karena baunya itu bikin pusing makhluk halus. Menyengat ya? Iya, karena menyengatnya itu loh. Saya butuh lagi yang banyak. Biasanya untuk kesehatan juga kunyitnya dicampurin sama madu dan telur. Oh, Itu diminum. untuk diminum. Tetapi untuk yang menghalalkan hantu, bubuknya bisa ditebar. Itu kenapa ya? Bu Nazila? Saya akan masuk lagi nih. Iya, aku Bu Nazila. Ya, sabar ya Bu. Bu, kenapa Bu? Ibu Ada yang kayak remas badan aku. remas. Badanku kayak diremas gini. Remes. Di Tangan. itu. Iya. Tangannya di sebelah mana? Duh, jadi itu aku giniin. Nggak gerak. Kenapa ya kayak Iya. bekap gitu.
Saya takut ada yang masuk lagi nih. Kenapa badanku kayak dibekap gitu ya? Nggak apa-apa, ini saya bantu kamu nih justru. Tolong aku Bang Roy. Iya, Kok Roy, sabar tolong ya. aku, Kok Roy. Ibu minum dulu deh. Pelan-pelan Ibu ya. minum dulu mau? Enggak? Hah? Nggak ada nafsu minum aku. Aku nggak haus. Iya, Ya oke. nggak apa-apa. Untuk Nggak efek merasa shock haus. trauma, jadi biasanya kita kekurangan cairan. Ketika kita kekurangan cairan, gangguan halusinasi dan kurang fokus. Jadi ibu turutin deh kata saya, minum dulu dikit. Ibu minum dikit dulu, biar fokus lagi, biar bisa, Bu, Ini minum siapa? Ah, saya. biar energinya ada lagi It's okay. untuk I need menghalau to yang mau water. masuk ke dalam badan ibu. Ya, ibu minum dulu. Kenapa airnya warna begini? Itu namanya air mineral, Bu. Emang begitu semuanya. Kunyit. Kak Roy, Roy. serius loh, aku takut. No, it's okay. Ibu minum dulu, Bu. Warnanya air beda. Ini air yang beda. Ah, Bukan, ini itu air ibu, dia. Ibu minum ini tadi. Iya. Kak Roy, kalau kayak gini kegunanya bisa buat menghalau santet juga nggak? Bisa, tapi jangan diairin. Jadi dia Ditaburin. serbuk aja. Bubuknya ditaburin di beberapa sudut rumah yang dianggap berhantu. Karena bubuk kunyit itu bau banget kalau untuk makhluk halus. Oh. Ini pelajaran juga buat pemirsa di rumah kalau bubuk kunyit ini bener-bener ampuh banget untuk menghalau Kenapa aku kayak setan-setan dibekap arwah. gitu ya? Kayak dibekap aku. Tapi Ada itu yang hanya buka. bubuk kunyit aja kok. Bubuk kunyit. Bukan Gitu ya? kunyitnya. Bukan kunyitnya, kalau bisa bubuk kunyitnya tuh sampai di blender sampai jadi bubuk. Gitu. Itu ampuh banget. Nih, Kayaknya bau banget. What? Kayaknya apa? What? cepet-cepet di cleansing deh. Saya khawatir dia masuk lagi nih. Okay, well, I have to put in here. Oke. So, Bu, Iya. excuse me, what? Gitu kan. Bagi dong. Sure. Ini boleh dibuka maskernya sedikit? Iya boleh. Mohon maaf ya Bu, saya minta izin. Maaf banget, maaf. Mohon maaf ya. Ibu jangan melotot. Boleh rambutnya diatasin. I have to need, I mean like, help me. Make sure dia nggak akan melukai aku. Permisi Ibu ya. Permisi. Tahu dong, pernah lihat gak zaman dulu orang melakukan tradisi seperti ini? Oh my God, sorry Bu, maaf Bu. Maaf ya, tahan ya, tahan. Oh my God. Tahan dengan baunya ya, tahan banget. Ini baunya menyengat banget ya, Roy? Banget. Makanya orang-orang tuh selalu pakai kunyit untuk berbagai kesehatan dan menangkal. Merem. Keterlaluan. Siapa? Siapa yang keterlaluan, Bu? Keterlaluan. Siapa yang keterlaluan? Keterlaluan. Ini Ibu Nazila kan? Aku Maisaro sudah tersiksa Nih, karena di atas. kalian. Oh my God. Keterlaluan. Kamu ini Keterlaluan aku ini Maisaro, kayak lihat siksa aku dan istriku. I need tissue, I think. tisu kering. Tisu kering. Mbaknya merem ya. Susu 1, 2, 3 merem ya. Masukkan loh. Saya ini niatnya bantu loh ya. Kamu jangan nangis. Baiklah. Aku akan pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan. Aku sudah tidak tahan. Aduh. Enak nggak? Waduh. Enak, Aku Bu? sudah tidak tahan. Maisaro enak. Baiklah. Aku akan keluar. Baiklah. Aku akan pergi. Mess up everything. She's so yellow.
Yes. Welcome back. Ibu, Iya, Ibu Nazila. iya. Kenapa, Pak? Ibu merasakan sesuatu nggak tadi? Sakit ini, Is Pak. he okay Sekarang now? Ibu merasakan sesuatu I think nggak? so. Ini sakit. Itu terasa sakit sekarang? Sakit banget. Di Kayak ada muka yang Ibu ngerasain sesuatu nggak? kayak ada yang keluar gitu. Apa ya? Apa yang Kayak ada yang keluar? cabut rambut aku gitu. Ada yang narik gitu? Iya, kayak ada yang narik ke atas rambut. Kenapa ya? Sekarang gimana rasanya? Sakit ini. Saya berharap Ibu Nazila dapat hidup baru setelah ini melakukan banyak perbuatan baik terhadap anak-anak, siapapun anak-anaknya, anak-anak tunawisma, anak-anak yang berkebutuhan khusus, lakuin segera. Iya, aku mau. Iya, Fokus di situ. Iya, aku ya? mau, aku mau. Kebaikan-kebaikan Aku ini mau kok. justru akan membuat Ibu melepas apa yang telah lakukan ke tetangga Ibu. Aku mau. Semua yang di tetangga itu bisa hilang, akhirnya di rumah Ibu juga bisa tenang kondisinya. Aku mau. Keadaannya keluarga juga akan jauh baik-baik Aku aja. mau apa aja itu Tadi yang seperti bisa. apa yang dikatakan Roy, jangan lupa untuk berbuat baik, terutama Ya, terhadap aku mau. anak-anak ya. Terakhir, ini ada yang mau disampaikan? Buat ibunya, Iya. lebih kalau Ifni bilang mulai sekarang ibu lebih bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan karena efeknya itu pasti berimbas ke diri Iya. kita sendiri. Iya, iya. Ya. Iya. Aku mau. Dan satu lagi tambahan dari saya, berbuat baik tanpa pandang bulu. Anaknya siapa dan anaknya seperti apa. Iya. Ya. Iya. Itu aja dari Roy Kiyoshi hari ini. Baik, Ibu. Ya. Saya Kejahatan yakin dibalas dengan kebaikan, iya, Ibu. dia Iya, bisa. aku mau. Saya Yang yakin penting dia aku bisa. bisa, Bisa, ya. selamat dari gangguan-gangguan roh jahat itu. Baik. Yang penting udah nggak ada lagi gangguan-gangguan itu di rumah aku yang menyeramkan, menyakitkan, Dan- menakutkan. Ya, Ibu Nazila. Iya. Dan jangan lupa satu hal, ketika Anda mulai diteror lagi, sediakan langsung bubuk kunyit, nggak usah dikasih air, lalu tebarkan di Sudut-sudut sudut-sudut rumah. Oh, iya, Dan iya, jangan lupa iya. berdoa sesuai dengan keyakinan kamu, Iya. dan yakinin semoga yang buruk-buruk mental dari rumah kamu. Ya, Iya. itu aja dari saya. Iya, Terima kasih Ibu Nazila, mudah-mudahan cerita Ibu menjadi inspirasi dan pelajaran bagi siapa yang menyaksikan tayangan ini bahwa hidup bertetangga kadang-kadang ada selisih paham tapi tidak seharusnya mengambil keputusan untuk justru saling mencelakai. Terima kasih Anda sudah meninggalkan studio. Iya, terima kasih. Terima kasih, Mbak. Mbak, Ibu, terima kasih. makasih. Ya, Roy. sama-sama. Jika Anda membalas kejahatan dengan kejahatan, maka Anda akan terkunci dalam lingkaran setan. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku berperilaku aneh setelah mendapatkan bisikan gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Asep. Selamat malam Mas Asep. Selamat malam, Pak. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Oke, jadi awalnya ini saya mengalami sakit flu. Tapi dokter itu langsung memvonis kalau misalkan saya ini kena penyakit sinus. Oke. Dari penyakit sinus ini saya selalu mendapatkan bisikan. Nah, bisikan saya ini yang untuk menyuruh saya mengambil pakaian dalam wanita. Hah? Sejak kapan bisikan itu ada? Sejak saya mengalami penyakit Setelah sinus sakit ini. itu? Ya, betul. Bisikannya seperti apa? Suara laki-laki, perempuan? Suara ambil, hirup. Jadi pakaian dalam wanita itu saya ambil, lalu saya hirup. Anda dapat dari mana pakaian dalam wanita? Saya ambil yang tetangga saya ya, pokoknya yang bergelantungan, yang masih ada bercaknya itu saya ambil. Nyolong jemuran maksudnya? Ya, betul. Untuk Anda cium-cium? Ya, Setelah itu ada efeknya dengan sakit yang dirasain? iya. Jadi setelah saya mendapatkan bisikan, saya lakukan itu, lalu setelah saya hirup, itu menjadi lebih rileks, lebih tenang, dan gairah seksual saya lebih meningkat. Sinusnya sembuh? Bikin rileks saya, Mas. Bikin tidak merasakan Iya, sakitnya? jadi anggapnya saya ini tidak memiliki sakit apapun. Pernah nggak ada bisikan tapi nggak diturutin? Itu jadi sesak napas dan sakit banget gitu, sampai sakit kepala saya. Saya pernah tahan, tapi saya tidak bisa tahan itu.
Jadi Anda ikuti terus? Iya. Pernah ketahuan atau ada orang yang melihat? Nah, jadi untuk menghindari saya ketahuan sama masa, saya buka usaha laundry, Mas. Hah? Saya buka usaha laundry, lalu setiap ada pakaian wanita, itu saya ambil, saya hirup, lalu saya kumpulkan pakaian dalam tersebut. Mas Bayu, bentar. Silakan Ifni. Oke, Mas, pekerjaan sehari-harinya kan tukang laundry ya? Iya, jadi pakaian darah itu yang ada bercak-bercaknya, saya ambil, lalu saya hirup. Hanya itu yang bisa bikin saya tenang. Sampai sekarang masih sering Sampai dilakukan? saat ini. Sampai detik ini laundry masih jalan dan pakaian dalam wanita yang masuk ke laundry Anda hirup? Iya, betul. Oke, bentar Mas Bayu, boleh tanya satu kali lagi? Silakan. Oke Mas, setelah mencium itu kan katanya lebih rileks ya. Ada nggak kayak hal-hal di luar nalar, bukan di luar nalar ya, kayak yang melampaui batas yang Mas lakukan setelah mencium itu? Tidak ada lagi selain itu obatnya. Hanya itu aja. Oke. Nggak pernah coba ke dokter? Sudah saya dikasih obat resep ini, tapi itu tidak menyembuhkan saya. Sinusnya udah diperiksa lagi? Sudah diperiksa dan saya divonis sinus itu sejak 4 tahun ke belakang ini. Jadi saya melakukan itu sudah kurang lebih 4 tahun lebih. Itu biasanya bisikannya datang setiap seminggu sekali, tiap hari, sebulan sekali? Kurang lebih saya melakukan itu seminggu 2 kali ya. Dan itu wajib harus saya lakukan. Boleh diceritain nggak ke kami semua mungkin ya, apa sensasinya rasa menghirup pakaian dalam wanita bekas dong? Iya. Apa sensasinya? Jadi setelah saya hirup itu, yang pertama saya lebih tenang, saya lebih rileks, dan daya tingkat seksual saya itu lebih meningkat lagi. Pakaian dalam yang seperti apa sih yang dihirup? Celana dalam wanita. Oke, celana dalam itu yang bentuknya bersih? Ya, enggak, bercak-bercak darah itu. Ada bercak-bercak? Ya, itu yang saya hirup. Maksudnya yang cewek yang menstruasi gitu? Ya, betul. Maaf, Masnya sudah beristri? Sudah, Istri tahu? istri tidak tahu. Pakaian dalam istri juga dihirup? Tidak. Pernah coba? Pernah coba, tapi tidak ada efeknya. Hah? Bahkan sinus saya tuh tetap aja masih sakit. Jadi harus orang lain? Ya, harus pakaian orang lain. Oke. Tujuan datang ke Menembus Mata Batin untuk apa? Jadi saya pengen bagaimana cara menghilangkan bisikan-bisikan ini. Dan bisikan-bisikan ini siapa sih? Selama Saya ini pengen bisikannya itu nggak pernah munculin wujudnya gitu ya? Tidak pernah. Baik, mudah-mudahan Mas Asep bisa mendapatkan jawaban dan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan bisa benar-benar berhenti dari kebiasaan yang menurut kita semua ini cukup aneh sih ya. Weird banget sih. Weird banget, aneh. Oke, kami akan ajak Mas Asep untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Asep tinggal di rumah bernomor 40. Terlahir tanggal 19 Maret 1988. Sosok yang bersemangat dan memiliki firasat yang tajam. Tetapi jalan pikirannya tidak menentu. Dan hatinya tidak pernah tenang. Saya merasakan ada keganjilan dalam jiwa Asep. Dia seperti dikendalikan oleh sosok gaib yang selalu mengikutinya kemanapun dia pergi. Ada sebuah dorongan yang membuatnya Asep bersikap aneh. Ketika saya melihat Asep, saya melihat genderuwo di belakang punggung dia. Sangat menyeramkan sekali, banyak bulunya dan berbau busuk. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Asep, dengan tanggal lahir 19 bulan 3 1988 dan nomor rumah 40. Betul. Asep ada penyakit sinus, lalu
kebiasaannya adalah menghirup pakaian dalam wanita yang bekas. Betul. Karena dengan menghirup itu ada sensasi yang bikin lebih rileks dan merasakan sakitnya. Betul. Dan belakangan justru malah buka usaha laundry supaya bisa mendapatkan pakaian dalam wanita dihirup buat supaya tidak merasakan penyakitnya sampai saat ini. Iya, betul. Hal ini dikarenakan ada bisikan-bisikan yang sering didengar. Betul. Untuk ambil, hirup, cium pakaian dalam wanita. Makanya datang ke penembus mata batin supaya bisa menghilangkan bisikan-bisikan itu dan juga menghilangkan kebiasaan aneh ini. Betul. Hirup, cium, dan ambil. Hirup, cium, dan ambil. Ya, Lalu kamu, mohon maaf ya kali ya, ini terlalu vulgar, tapi kita jor-joran aja deh. Ketika mengambil tersebut, lalu kemudian kamu ya. Jadi setelah saya hirup, itu yang pertama gairah seksual saya itu lebih meningkat dan penyakit sinus saya itu sama sekali tidak terasa dan saya semakin tenang setelah melakukan bisikan-bisikan itu. Pertanyaan tadi dari Roy adalah, apakah setelah Anda mendapatkan pakaian dalam, Anda melakukan... Ya, Oke. Itu memang, itu gini, itu ada sebutannya fetish. Fetishisme. Underwear. Iya, fetishisme underwear. Jadi lebih ke arah sana sih. Ya gangguan perilaku, tetapi tidak dibilang ini gangguan kejiwaan, tetapi gangguan perilaku lah yang lebih ke arah sana dan menimbulkan ketagihan. Nah Asep sendiri karena hobinya yang unik, lalu kemudian saya kok ngerasa liatnya jadi kayak ada genderuwo di belakang kamu ya. Satu hal yang pasti ya, kita udah banyak ngerti dengan kasus-kasus yang banyak genderuwo itu suka dengan wanita ya. Betul sekali. Dan bau-bau darah gitu. Nah, kebetulan Asepnya sendiri melakukan itu tadinya nggak tahu nih bakalan diikutin yang aneh-aneh. ya. Untuk menyembuhkannya itu bagaimana Mas Roy? Nah, ya oke, baik, pelan-pelan satu-satu. Jadi saya lihat akar permasalahannya dulu dan saya sih berharap kamu udah mulai nggak mau cium-cium gitu-gituan lagi sih ya. Ya, Pernah ditolak katanya, bisikan itu nggak diikutin tapi yang ada badannya malah sakit-sakit. Betul. Bisikan ini dari genderuwo yang ikutin dia, Roy. Bisikan ini dari genderuwo yang bisikin dia, namun juga ada sisi manusianya, nafsu manusia, seksual. Tapi saya juga tidak mau mengalibikan si genderuwo adalah salah satu faktor utama penyebabnya. Triggernya justru dari Asep Triggernya sendiri. justru jadi dari Asepnya sendiri. Yang Karena ngelakuin kebiasaan semuanya ini. segala macam kan sebenarnya Asep. Kalau kamu nggak mau, toh juga nggak akan mau kan. ya. Jadi kebiasaan ini malah memancing genderuwo datang dan ngasih bisikan-bisikan gitu kali ya. Iya. Setiap saya sehabis hirup itu sepertinya saya itu tidak memiliki penyakit sinus itu. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa saja. Itu tersugesti sih. Dan di Jepang sering banget kasus ini. Di Indonesia mungkin masih jarang dan masih tabu untuk dibicarakan. Namun di Jepang itu sangat banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Dan cewek-cewek Jepang risih gitu. Biasanya mereka langsung kalau lihat kamu itu kayak orang psikopat. Terus udah gitu mereka ngerasa kayak kimochi warui gitu, jijikan. Kimochi warui. Kayak orang risih gitu. Oh. Can you imagine your underwear itu Yes. diambil terus gini kayak Ew. ngerasa kayak Just like that. ya Ya kayak gitu. karena ya mereka Aku aja deh. Seru. mereka orang Jepang lebih sering kayak gitu. Mereka sembunyiin di situ-situ. Gitu. Nah ini gejala-gejala ini memang udah mulai muncul nih di Indo sekarang. Namun pelan-pelan belum segitu banyak. Banyak kan di Jepang. Serem juga ya, justru jadi ada nggak... That's why kenapa, you know what, Kenyamanan di Jepang itu juga handphonenya nggak pernah bisa silent untuk shutter. Iya, karena harus bunyi. Karena harus bunyi. You know what kenapa? Karena mereka suka diem-diem fotoin celana dalam di jalanan lagi, perempuan lagi cekrek gitu. Makanya dibikin bunyi handphone. Supaya orang Really? aware ya, iya. Iya, itu Dari udah lama handphone banget. tuh Karena harus saya bunyi. sekolah juga dan bergaul dengan mereka. Oh, seperti itu. Walaupun di silent tetap ada bunyinya. Walaupun saya tetap ada Bang bunyinya. handphonenya semua gitu. Untuk Walaupun ada menghindari yang- orang-orang kayak si Asep nih, gitu. Itu handphone, itu
pakaian dalamnya harus pakaian dalam bekas. Ya, itu yang masih ada bercak-bercak darah wanitanya. Kalau nggak ada bercak darahnya juga Itu nggak ada efeknya. Nggak ada tantangan ya, Ya, betul. nggak ada itunya, sensasi. sensasinya, Ya, betul. geriwisnya itu loh. Pernah coba tanya ke dokter mengenai hal ini atau ke psikolog, psikiater? Itu bahkan tidak ada yang bisa jawab. Dokter Pernah pun dicoba? Pernah dicoba, saya konsultasi dengan dokter. Namun dokter pun bingung atas penyakit atau obat yang saya dapatkan ini. Obatnya apa ya? Ya ini, saya ambil pakaian dalam wanita, lalu saya hirup. Oke, aku pikir Karena hanya obatnya- itu yang bisa bikin saya tenang. Aku pikir obatnya antidepresan. Pernah coba untuk pakai dikasih obat atau apa? Saya pernah coba tapi itu tidak ada efeknya. Tetap masih terasa Tetap. sinus. Betul. Kamu tahu ini saya gambar apa? Gambar apa Mas Roy? Ya gambar apa kamu lihat ya? Seperti sosok banteng. Genderuwo Genderuwo. sebenarnya. Serem sekali loh. Udah mendarah daging di tubuh Asep dan dia selalu menagih untuk mana nih celana dalamnya lagi nih gitu. Itu yang bikin dia akhirnya nyari terus. Itu yang selalu ada di bisikan saya Mas Roy. Iya. Mana nih udah lama nih, padahal baru lusa kemarin. Gitu. Ya, Kayak dimanipulasi seperti itu jadi kan orang bingung kan. Mengaruhi pikirannya ya. Teman-teman kamu udah tahu belum tentang kayak gini? Tidak tahu dan tahu. Kalau tahu pasti dijauhin ya. Iya aneh soalnya. Udah berapa celana dalam yang kamu koleksi? Sudah ada puluhan Mas Roy. Dikoleksi, Iya, disimpan. bahkan saya simpan di kotak. Jadi setelah saya hidup, saya simpan. Dan itu semua bekas, Iya, nggak pernah dicuci. betul. Dalam satu kotak. Iya, Emang nggak jamuran gitu? Mas Bayu bentar, istri sama sekali nggak tahu kalau tidak tahu. Mas Asep nyimpen Tidak itu. tahu. Oh my god. Kalau tahu kira-kira gimana tuh? Ya Saya kira nggak. aneh lah pasti ditinggalin. Dan kebetulan kotak itu saya bawa Mas. Hah? Yang isinya dalam bekas. Iya, betul. Karena saya hanya itu obatnya yang bikin saya tenang. Jadi obatnya tuh bukan pakai antidepresan tapi malah pakai itu ya. Pakaian dalam wanita. Pakaian dalam wanita. Ya udah, kalau gitu saya boleh lihat gak kotaknya dan isi-isinya, jeroan-jeroannya? Boleh? Sebenarnya saya Di bawah. ambilkan. Siap. Kamu baru pertama kali dengar gak ini? God, aku baru pertama kali dengar Kalau aku kayak udah gini. sering sih, karena kan di Kalau negara yang apa? lain. Sempat sih sempat dengar cuma bukan karena penyakit atau kayak gimana sih. Dia emang suka Emang kebiasaan. emang suka nyolong gitu terus ya gitu dihirup. Mungkin ya tadi kata Koroy bilang fetisme underwear. Tapi berarti ada faktor kejiwaannya juga kali ya. Pasti gangguan perilaku kan. Ini kotaknya. Ini isinya celana dalam semua. Iya, betul. Dan itu bekas. Bekas semua. Wow, Itu hati-hati nih. masnya kayak gini kenapa? Mulai lagi? Iya. Jadi sepertinya saya pengen menghirup. Ini terasa lagi gangguannya sinusnya hidungnya. Boleh saya ambil? Boleh, boleh. Biasanya diapain? Jadi seperti ini saya ambil. Ini ada bercak darahnya. Lalu saya. Oh my god. Seriously. Hanya ini yang bisa bikin saya tenang. Boleh tutup lagi nggak sih? Mau lihat Mas? Oh enggak, makasih. Baunya Mana saya- darahnya? Kok saya nggak lihat darahnya? Iya. Mana? Ini Mas, darahnya. Cheese. Ini masih ada. Ini baru sebagian. Sebagian lagi saya bawa di rumah. Disgusting mas. Iya, disgusting. Pilih. Tutup aja Tutup deh. dong. Tutup aja lah.
Ya sebagai seorang perempuan lu risih banget dong ya. Banget dong, korek bayangin dong, istilahnya bayangin, ya walaupun itu bukan punya saya ya, tapi ngebayangin gimana kalau itu gitu, punya aku gitu. Yes. Itu kayak merendahkan martabat wanita Banget, juga gak sih? banget. Kayak berasa wanita itu kayak budak, kayak Yes. sex slave gitu. Baunya nggak enak. Bekas. Kak Bayu itu bekas udah lama dan Berarti bahaya juga ya kalau perempuan-perempuan yang merasa tiba-tiba underwear jumlahnya berkurang, hilang gitu. Serem lah, Bay. Bisa aja kejadian kayak gini ya. Iya, saya aja bukan jadi seorang wanita liatnya ini ya, jijik, bukan jijik kayak Menyeramkan sih ini. serem. Tapi masih ada ya perempuan yang maksudnya pakaian dalam dicucinya tuh bukan iya, aku sendiri, tapi juga dikirim heran laundry. Kak Bayu, biasanya kan kalau laundry itu kan nggak menerima. Ada yang kayak lawan gitu. Oh, ada. Bisa kan masukin aja gitu. Oke. Iya. Oh, mungkin nggak sengaja kali gitu ya Kak Bayu. Masukin aja. Daripada- Kamu pernah hilang nggak? Hah? Pernah ada yang hilang nggak? Aku pernah kecuci di laundry tapi balik lagi nggak hilang. Jadi daripada saya ngambil jemuran orang lain, ketangkap sama warga, lebih baik saya buka usaha laundry dan disitulah kesempatan saya untuk mengambil pakaian dalam ini. Make sense sih. Make sense. Iya. Oke, Roy, yang Yes. kamu gambar ini, Gundurwo ini, apakah memang dia yang menggerakkan Asep untuk melakukan ini, mencium, menghirup pakaian dalam? Bener-bener dia? Dari dianya sendiri sih, saya yakin. Oke. Yang ini cuma ngikut. Dan sekarang ikut Asep ke studio. Kalau dia ngelakuin gitu-gitu terus, dia demen nih, ikut langsung muncul di belakangnya. Tapi kalau dicuekin aja, saya rasa nggak akan muncul-muncul gini terus kok. Beneran. Saat Asep melakukan itu tadi, kamu ngelihat si Gundurwo ini mendekat? Iya, memang. Ini adalah salah satu faktor efek dari perbuatan kamu. Jadinya ditempelin beginian. Orang normal nggak ada deh yang cium-cium kolor. Oh enggak sih, mendingan. Iya nggak ada yang mendingan sih. Yang Nggak nggak ada Kak bakal Bayu, ada. nggak akan ada. Nggak Kalau sih. normal. Fetishisme. Iya, fetish tergila-gila, terobsesi, terkecanduan akhirnya. Oke, saya akan bantu pelan-pelan ya. Sembari saya lihat terus. Tapi Roy, kalau ini dihilangkan, Gundurwo ini hilang, kebiasaan itu masih tetap ada dong. Kalau genderuwonya dihilangkan, kebiasaan itu tetap ada. Memang dari dirinya dia sendiri sih. Dan tapi sebenarnya yang paling penting tekad sih ya. Karena kita harus punya tekad juga Asepnya. Kalau kita udah berbusa tapi Asepnya tetap masih mau cium, ini baru sebagian. Iya. Di rumah kan masih banyak. Masih banyak lagi kalau gitu. Jadi gimana coba saya nyesainnya? Saya hanya bisa nyesain di on stage di panggung sini, tapi kalau pulang masih ketemu lagi. Iya. Saya nggak mau. Saya pengen ini selesai semuanya. Ikut saya nanti ke ruangan mediumisasi. Bawa ini semuanya. Sekarang kita ke sana. Sekarang kita ke sana. Oke. Jadi Mas Asep kalau selama ini merasa terikat dan terpanggil oleh pakaian-pakaian dalam ini yang diusahakan oleh Roy adalah supaya justru menghilangkan ketertarikan dengan pakaian-pakaian dalam ini. Begitu ya Roy? Betul. Kita akan coba ke ruang mediumisasi Iya, sekarang. betul. Apa akan ada dampaknya kalau misalkan saya melupakan ini? Dampaknya sih sebenarnya nggak ada, tapi dari kamunya sendiri sih ngada-ngadain gitu. Kayak ada yang kurang ya. Kok kurang ada yang booster rangsangan dia ya. Jadi Gitu. sugesti. Jadi sugesti sebenarnya. Oh jadi dia tuh mengimajinasi dan dia bangun sendiri ilustrasi di kepalanya gitu ya. Gambaran dengan mencium-cium ini akhirnya dia punya ya seolah-olah lebih rileks, lebih smooth. Hubungan kamu ke keluarga kurang baik ya? Istri Iya, maksudnya? betul. Tampaknya nggak ada komunikasi dua arah sehingga Asep jadi
ini secara psikologi ya, saya karena background juga psikologi. Jadi saya ngerasa Asep itu punya kecenderungan hidup sendiri dengan dunianya dia. Itu yang awal-awal ngebooster dia, kenapa bisa sampai di arah-arah ngisep celana dalam. Padahal ada istrinya loh. Tapi kayak nggak nyambung gitu diobrolin. Iya. Gitu, kayak, oke. Kamu pernah ngisep underwear istrinya? Belum pernah. Pernah sih, pernah. Waktu itu pernah, cuma tidak ada dampaknya sama sekali. Bahkan tetap aja sakit kepala saya ini. Sugesti doang itu mah. Oke. Oke. Silakan dibawa Mas. Ifni. Jejerin deh sana dalamnya. Saya nggak mau nyentuh. Karena menurut saya Ada darah. maksud saya Pikirkan seperti ini. Mau diapa? ini akan di blur kan nanti. Akan di blur kan ya? Akan di blur. Itu kebalik-balik selalu yang depan dong. Ada titik merahnya lagi. Iya gila ya. Mana sih? Udah pusing gue. Udah kok cewek aja jijik lihat kayak gitu kan. Itu kan banyak bakterinya ya. Banget. Banget Kak Bayu. Coba lihat. Ya ampun. Ini kolornya emak-emak semua juga diambil ya? Disikat semua. Saya ambil semua. Gak peduli dia masih umur 17 atau umurnya 60, lu Yang ambil pasti harus juga. ada bercak-bercaknya. Hah? Ya. Walaupun dia udah 60 gitu bercaknya Iya. sampai ijo gitu lu ambil juga. Ya. Oke. 60 udah nggak menstruasi kali. Aduh saya nggak ngerti pikiran kamu isinya apa ya. Tapi kenapa? Kamu lagi menstruasi nggak? Lagi dapet nggak? Nggak kan? Enggak, Nggak lagi datang bulan ya? enggak. Oke. Itu keluarin lagi dong. Mm-mm. Ini kayak lagi mau jualan celana dalam deh. Mm-mm. Ini kalau kamu dilihat para wanita di luar sana ya, semua bakal nggak respect loh sama kamu. Iyalah. Ini pasti ngeliatnya juga kan jijik dan malu. Perempuan tuh serasa dilecehkan Oh my pasti. God. Dilecehkan lah. Rasanya kayak lu kayak nggak menghargai Perempuan. martabat wanita. Iya. Gitu. Buang-buangin lah. Sampai rumah bakar. Ini masih Oh, banyak saya kalau di rumah. tanpa ini saya nggak bisa. Mas Roy. Saya pasti sakit selalu kalau tanpa ini. Nggak mau ke dokter aja. Pengobatannya banyak loh. Sudah Banyak. berkali-kali mas, tapi tetap aja itu tidak mempan. Karena sugesti kali. Saya selalu dapat bisikan, ambil dan hirup. Itu yang saya Oh my lakukan. God. Kalau diganti gitu celana dalam diganti anduk. Tidak bisa. Hanya ini. Udah kesugesti sih ya. Aduh. Umur kamu masih berapa sih? Menurut saya masih 31. Ya masih muda loh. Tapi beginian. Ini kalau diterusin apa yang akan terjadi Roy sama dia Roy? Kalau misalnya kebiasaan ini, bisikan-bisikan ini masih dia ikutin, apa yang akan terjadi? Ya dia jadi orang gak waras aja sih. Jadi makin ada gangguan jiwa ya. Iya. Ini aja udah sih sebenarnya. Dan ini meresahkan loh. Iyalah. Kalau gue jadi perempuan tiba-tiba, lu nggak sampai kayak aneh tau. Nggak aman rasanya deket dia. Insecure. Tetangga juga pasti jadi nggak aman. Rasanya Insecure. kayak you're disgusting, kayak nggak nyaman sih. Ini lagi ada titik merahnya. Ya, karena ini yang saya ambil. Kalau nggak ada bercak darahnya, tidak akan saya ambil.
Tahu gitu ya, dari rumah bawa sekalian sekoper. Sekalian dibakar di sini, nanggung loh. Jangan dibakar dong, Mas. Kenapa? Saya kalau nggak ada ini, saya pasti sakit lagi saya. Lah, Sugesti itu hanya sugesti. lah kamu datang kemari ngapain ke sini kalau nggak mau dapat solusi? Nggak ada solusi lain. Ya terserah sih. Saya cuma jadi jembatan doang. Karena kebiasaan ini justru malah mengundang Gundurwo yang selalu datang tadi yang digambar sama Roy, Pak. Ini mungkin belum ada gangguan ke keluarga ya, tapi bisa aja ke depannya justru keluarga kamu, istri, atau bahkan anak. Yang jelas harus diputus sih ketertarikan dengan celana dalam, pakaian dalam wanita yang sudah dipakai ini. Sekarang Putus ya. harus diputus. Kamu loncatin deh sampai 9 kali Ya. Dalam situ. dalam situ. Diloncapin itunya aja. Dilangkahin. Baknya. Dilangkahin. Dilangkahin. Sebanyak 9 kali. Iya. Ya. Dengan niatan kamu berjanji udah nggak akan lagi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas, jangan dibakar dong. Oh, mau sembuh nggak? Terserah sih. Itu hidup kamu juga. Iya, pilihannya ada di Mas Asep loh. Kalau nggak mau dibakar atau nggak mau ditolong ya udah. Mau berhenti dari kebiasaan ini. Ini Maaf ya, saya kebiasaan harus normal tegas atau enggak? ya. Tidak ada solusi lain selain ini nih. Ada. Yaitu Kamu pergi ke psikiater dan rumah sakit untuk nanyain gangguan kejiwaan kamu. Dengan konsumsi obat antidepresan. Ceritain segala macam. Ini udah termasuk gangguan perilaku. udah sampai sini, mendingan kita selesain aja di sini. Akan ada efek sampingnya ke saya? Efek sampingnya Anda kehilangan yang bisa dicium-cium sih. Dia masih ketawa loh. Gangguan perilakunya bahaya. Langsung aja. Oke. Hati-hati ya, be careful. Oh my god. Jangan melihat sekali. Kok saya jadi sakit gini ya, Mas? Biarkan dia terbakar seperti terbakar di neraka. Gimana rasanya? Sakit banget kepala saya, Mas Roy. Itu saya bisa ngebayangin sih kalau saat sinus itu datang, keluhannya tuh memang sakit sekali ke kepala kan. Kenapa sih dia nggak pilih operasi aja? Itu dia, sebenarnya ada solusi lain. Iya, ada solusi lain. Ini habis-habisan aja dia. Emang hobinya juga kayak gitu. Bisa bikin relax, padahal nggak jadi solusi ya. Padahal nggak jadi solusi. Imajinasinya dia tuh terlalu fantasinya terlalu liar. Oh. Saya minta bubuk suci di sini. Semuanya nggak gitu kebakar ya. Ya kebayang banget air itu panas banget apinya.
Kamu boxnya ikuti bakat. Oh, itu sendok berarti ya. Oh, sakit. Jadi yang kamu. Panas. Itu kayak gondoruonya yang ngerasa kepanasan ya? Iya. Nah, kita aku merinding. Gak bagaimana? Merinding banget sumpah aku. Pergi kamu ke alam yang semestinya kamu harus pergi. Sakit. Dilawan Mas Asep. Sakit. Keluar dari badannya. Asep. Sakit. Dilawan Mas. Biar dia lepas, biar dia pergi. Biar nggak ada lagi bisikan-bisikannya. Batas semua ya. Luar biasa apinya begitu. Panas. Semuanya sudah berakhir. Kembali ke atas. Gabung sama Asep yang bakar Iya. itu. Gabung sama asap. Satu. Jadi satu. Sedikit lagi selesai, sedikit lagi keluar. Udah lebih enak Mas Asep? Udah lebih tenang? Sakit pula saya. Selamatin dia deh dari api. Masih sakit? Hati-hati Mas Asep. Balik. Udah balik ya. Sakit pula saya. Sakit pula saya. Udah Bayu, Mas Asep. kita harus balik ke ruangan. Ya. Oke, yuk Mas Asep kumpulin energinya kita balik lagi ke ruang tadi ya.
Oke. Bisa berdiri. Tubuhnya keluar asap juga ya? Masih ada asap-asap menempel di badannya dia kayaknya. Badan sih ampang mas, cuma kepala saya sakit nih. Kepalanya sakit. Tapi tadi ada makhluk ini ya, Roy? Iya. Menempel dia. Meninggalkan cana dalamnya, kemudian juga udah beres semuanya. Saya berharap ntar Asep pulang rumah gitu lagi, bakar yang sisa-sisanya, masih ada 2 lusin. Ya, maksudnya. Masih banyak ya? Masih banyak masih di rumah saya. Rela nggak untuk dibakar semua? Kalau Sebenarnya- untuk kesembuhan saya ikhlas. Sebenarnya bukan 2 lusin, Bay. 2 kardus gede. Masih Ya. 2 kardus lagi. Ukurannya. Karena korban saya tuh udah puluhan, jadi banyak sekali. Tapi setelah dilakukan tadi pembersihan, cleansing, dibakar semuanya, mudah-mudahan Mas Asep justru bisa terlepas nih dari ketertarikan dan pakaian dalam supaya lebih normal. Bisikan-bisikan itu akhirnya nggak perlu diikutin lagi karena yang Anda lakukan itu justru ngasih makan makhluk ini supaya lebih kuat lagi, bisikan itu lebih kenceng lagi, akhirnya malah perilaku Anda yang aneh. Baik. Nggak jadi solusi juga, nggak nyelesain masalah sinusnya juga. Iya. Sinus ke dokter. Kalau udah lebih parah operasi. Ya, Sampai rumah akan saya lakukan coba itu. ya. Ada yang mau disampaikan sebagai seorang wanita? Oke, buat Mas Asep, Ifni harap kedepannya Mas Asep bisa mengalihkan apa ya, sugesti Mas Asep ke hal-hal yang lebih positif. Jangan sampai melakukan hal-hal yang nantinya bakalan merugikan diri Mas Asep, keluarga Mas Asep, dan orang-orang sekitar Mas Asep, terutama wanita. Itu meresahkan loh ya. Banget Kak Bayu. Serem lah. Ini orang kalau lihat mukanya Mas Asep beneran deh, dia bakalan dikucilkan. Iyalah. Oh my god. Serem. Dan dikucilkan udah pasti. Iya. Hukum sosial. Pasti Iya. ada. Iya pasti ada banget. Karena perilakunya tidak normal, tidak wajar. Dan mengganggu orang. Ini kan mencuri berarti. Iya. Mencuri juga. Dan Saya mencurinya hal-hal menurut aku hal yang sangat nggak wajar gitu. Iya. Ya ampun, celana dalam terus ada bercak darahnya. Terakhir ada yang mau disampaikan, Pak? Saya pengen banget Mas Asep untuk pindah kerjaan bisnisnya yang lain. Karena itu semacam kayak pemicunya sih. Memancing lagi. Pemancing lagi. Oh. Saya agak khawatir ketika dia gilanya kumat. Maksudnya, aduh udah mulai lagi nih. Udahlah ambil lagi deh, bodo amat yang kemarin. Akhirnya sugesti itu Iya. diikutin lagi ya. Saya rasa saya pengen banget Asep untuk bekerja di bidang yang lain. Baik. Itu aja sih. Dan yang 2 kerdus gede-gede, tolong segera dibuang. Gitu, dan dibakar. Gak mungkin juga didonasiin sekarang. Gak Ya itu udah mungkin. Enggak, udah. Karena itu udah nggak banyak kebayang saya banget bentuknya kayak bakterinya, gimana. udah jamur, udah. Udah banyak bakteri segala macam itu udah gak bisa buat donasi. Oke. Akan saya lakukan itu di rumah. Oke. Ya, Baik. terima kasih Mas Asep. Mas Asep mudah-mudahan akan jauh lebih baik ke depannya. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin dan Anda boleh meninggalkan studio. Salam buat istri Anda. Baik. Terima kasih, Mas Wali. Kalau tadi kamu bilang ada 2 kardus lagi. Iya, yang ada di 2 rumah. kardus lagi di rumah. Saya kok nggak yakin dia punya kemampuan untuk akhirnya buang terus bakar ya. Iya, makanya itu saya tuh agak curiga juga. Kita harus awasin dan rekan kita Frisley akan mungkin melakukan olah TKP ke sana. Semoga mudah-mudahan 2 kardus itu ditemukan Benar-benar bisa bersih akhirnya dan ya. benar-benar bisa bersih. Oke baik, kalau begitu pemirsa, setelah ini Frisley bersama tim Menembus Mata Batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Asep. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di rumah partisipan kita bernama Mas Asep dan saya ingin membantu permasalahan dari Mas Asep.
Mas Asep. Permisi. Ya. Mas. Ya. Kak minta masker. Mas Asep pakai ya. Yuk, silakan masuk. Oke. Isi ya, Mas. Ya. Nah. Jadi, Mas Asep, sekarang nih di samping saya lagi ada makhluk anak kecil lucu banget. Mirip sama Marsha deh. Rambutnya pendek, terus matanya kayak Hazel gitu, dan dia sekarang lagi senyum ke arahku. Di sini nih, persis. Ternyata enggak pemirsa. Jadi makhluk yang tadi aku bilang mirip sama Marsha ternyata malah nipu. Mukanya berubah jadi serem banget dan dia ketawa-ketawa lari ke atas. Ini makhluk di sini pada usil deh. Nah, baru tadi aku bilang kan Mas, jadi makhluk-makhluk yang ada di rumah Mas Asep ini rata-rata kayak usil. Mereka coba untuk interaksi sama kita. Ya deh, Mas saya mau nanya, celana dalam atau pakaian dalamnya tuh ada? Kan udah nggak ada, udah dibakar waktu itu. Semuanya? Semuanya udah. Gini deh Mas, Mas jangan bohong karena saya datang ke sini kan untuk ngebantu Mas. Jadi biar masalahnya emang clear semuanya. Nggak ada, udah nggak ada. Soalnya kalau nggak ada barang bukti itu, nggak ada pakaian dalamnya, saya nggak bisa bantu apa-apa Mas. Ya udah tunggu deh, saya ambilin dulu ya. Kak Sri, Kak, Kak, aku mau minta tolong preview camlock yang kemarin ditaruh di sini. Oh, yang 2 hari sebelumnya ya? Iya. Oke, siapin ya. Oke Kak. Jadi abis ini aku mau preview camlock yang udah ditaruh 2 hari yang lalu di rumah ini. Lebih tepatnya di kamar Mas Asep. Ini sisanya. Lihat deh. Nih, tapi Mas Asep sadar nggak sih kalau apa yang dilakuin sama Mas Asep ini salah? Ya, karena cuma ini obatnya yang bisa bikin saya tenang dan rileks tuh hanya ini. Oke pemirsa, sekarang aku mau coba untuk nge-rewind kejadian dari pakaian dalam yang sekarang aku dapetin dari Mas Asep. Ini benar-benar aneh. Mas Asep menggunakan pakaian dalam wanita untuk ritual kepuasan seksualnya. Dan ia merasa ia didatangi oleh wanita-wanita cantik. Padahal mukanya seram dan juga hancur. Udah dulu nih Mas. Mas ini nggak benar, mending nanti dibawa aja ya Mas ya. Saya bawa celana. Iya saya amankan aja. Nah sekarang kita mau preview buat camlock yang sebelumnya ya Mas. Pemirsa, sekarang kita mau melihat camlock yang udah ditaruh di kamar Mas Asep dan kita mau melihat kejadian apa yang terjadi di kamarnya.
Ini celana dalam yang tadi di kotak kan? Ini ayam. Iya. Jadi Mas Asep emang selalu ya nyium-nyiumin Iya, pakaian selalu. dalamnya itu? Oh, ayamnya mau diapain? Itu kan cewek cantik itu. Perempuan cantik itu. Mas Asep itu ayam dan di belakang Mas Asep itu boneka. Enggak, itu perempuan cantik itu. Pas tadi aku ngeriwain kejadian juga Kak Sri, aku tuh ngeliat malah bukan perempuan cantik. Ada nenek-nenek tua, terus ada perempuan yang mukanya hancur yang ada di kamarnya Mas Asep. Enggak, orang perempuan cantik gitu kok. Tapi itu kan ayam Ini ayam peliharaan sama Mas boneka. Asep. Bukan, itu perempuan, itu cewek itu, lihat aja tuh. Oh, pemirsa sebenarnya sih kayaknya Mas Asep itu emang diganggu sama jin-jin yang emang suka sama Mas Asep dan mereka membuat Mas Asep jadi kayak halusinasi gitu, ngerasain kalau yang ada di kamarnya ini perempuan cantik. Padahal itu ayam peliharaannya Mas Asep dan satu lagi itu boneka. Kak, kayak kita lihat ke kamarnya langsung Kamu aja langsung deh. ke kamarnya Iya. aja, oke. Mas Ini Asep aku ikut rapiin ya, dulu. kita ke kamar Mas Asep. Kak sama ini ya Kak, nanti diambil. Saya itu yang Oh ini, bener-bener. aku Sita ya. Yuk Mas. Yuk. Di mana Mas? Mas. Oh, sebanyak ini Mas pakaian dalam yang Mas curi. Iya. Terus juga tuh bener kan? Tadi tuh aku ngeliat yang di kamera juga emang ayam sama boneka Mas. Kak Sri. Ya. Kak Sri sini. Aku minta tolong Kak, ini tolong diambil aja ayamnya, kasihan juga sama bonekanya dibawa biar nanti kita mandi. Pakaian dalamnya juga ya Kak, semuanya. Ini kita amanin, kita amanin. Ini mau dibawa kemana ini? Mas, ini Ini ayam buat loh. amanin. Iya. Jangan nih. Mas Asep, Mas Asep. Jangan. Jangan. Kak Sri, Kak Sri. Mas Asep. Sadar Mas. Jangan. Mas Asep, Mas Asep, sini. Mas Asep. Sini. Oke. Sekarang gini deh Mas Asep, kita datang ke sini buat ngebantu Mas Asep. Buat hidup Mas Asep juga kok. Kalau emang Mas Asep nggak mau dibantu ya udah. Tapi kalau emang mau dibantu, tolong ikutin apa yang saya bilang. Karena ini juga buat hidup Mas Asep. Ini deh, kalau Mas Asep masih nggak percaya, sekarang aku mau coba buat ngebuka mata batinnya Mas Asep. Oke, gini. Ini aku pegangin dulu ya. Iya ya. Oke. Mas Asep sekarang tenangin dulu ya. Meremin matanya ya Mas. Itu siapa tadi ya? Sekarang tuh, Yang dilihat apa? nih, sekarang Hah? itu apa Mas? Nah, ini ayam kenapa di sini? Kan di kandang. Ayam kan? Ini? Ini apa nih? Ya boneka, ini boneka anak saya ini. Nah makanya Mas, yang ada di pikiran Mas Asep itu nggak ada perempuan cantik. Perempuan yang tadi Mas lihat, yang pas saya buka mata batin Mas Asep ya itu aslinya. Udah nih. Ini aku Sita ya. Iya iya Kak, sama semuanya Kak. Iya. Dalaman di dalam juga itu. Jadi gini Mas, apa yang Mas lihat selama ini perempuan cantik yang Mas bayangin sampai Mas ngelakuin hubungan itu sama ayam peliharaan Mas dan juga boneka, itu jin yang emang suka sama Mas Asep. Dan kalau dibiarin aja, dia tuh mau nguasain badannya Mas Asep. Terus mesti gimana dong? Makanya sekarang semua pakaian dalam yang ada di kamar Mas nanti saya minta Kak Sri buat diambil semuanya, nanti kita bakar. Terus juga nanti saya bakalan sebarin garam di rumah Mas Asep. Yaudah, dicoba aja deh supaya saya bisa lebih baik. Ya udah kalau kayak gitu. Kak Sri nanti yang di dalam juga ya Kak. Iya. Yaudah yuk Mas, kita kesana. Ini langsung aku bakar. Iya. Oke pemirsa, sekarang barang-barang yang ada di atas tadi dan yang mengganggu Mas Asep mau kita netralin di sini, mau dibakar.
Ini mengusir energi jahat. Iya yang Kak, ada. karena kan emang awal kenapa Mas Asep juga bisa berhalusinasi ngelihat perempuan cantik itu juga dari ini Kak. Ya udah, Mas Asep, ini semuanya udah kita bakar biar semuanya netral, nggak ada lagi yang ngeganggu Mas Asep. Dan semoga hidup Mas Asep juga setelah ini jadi lebih baik. Amin. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Nazila dan Asep. Nazila tadi melakukan perang santet dengan tetangganya, justru anak yang menjadi korban. Dan di studio Menembus Mata Batin ternyata ada banyak penghuni-penghuni gaib yang ada dalam badannya Nazila. Sementara Asep memiliki kebiasaan yang cukup aneh, yaitu menghirup pakaian dalam wanita yang tadinya dia kira untuk menyembuhkan sinusnya, tapi justru malah mengundang makhluk halus lain yaitu genderuwo. Gimana Roy, tanggapan kamu Nazila dan Asep? Dua-duanya sama-sama serem sih buat saya. Tapi yang lebih menjijikan adalah Asep. Karena kebiasaannya itu benar-benar seperti gangguan jiwa ya? Seperti gangguan jiwa dan gangguan perilaku gitu. Karena kalau Nazila mungkin dia berkutat dengan dunia sendiri. Tapi kalau Asep berani mengambil orang lain punya barang gitu, barang pribadi lagi ya, celana dalam. Barang pribadi. Jadi Asep itu benar-benar seremnya bukan serem skala hantu, tapi serem kayak insecure, kayak gitu, kayak apa ya? Jijik. Iya, benar. Kayak lebih kayak jijik sih. Tapi kebiasaan-kebiasaan seperti itu justru bisa mengundang makhluk halus memang ya? Justru bisa, karena kan mengandung celana dalamnya ada bercak merah, disimpan sembarangan juga kan. Tidak Udah bersih. gitu rumah juga ada, mungkin ada penghuninya, kan cium bau darah langsung nyangkut semuanya. Saya berharap sih mereka berdua bisa berubah ya, terutama Asep yang masih kayaknya punya janji sama saya, dia mau ngebuang 2 kardus besar itu. Ya, oke. Mudah-mudahan kedepannya mereka berdua benar-benar bisa menepati janji dan tekadnya. Harusnya. Oke. Ifni, gimana komentar kamu, Nazila dan Asep? Kalau komentar aku buat Nazila, Ibu Nazila dan Mas Asep sendiri, benar kata Koroy. Kalau menurut aku emang yang menurut aku mungkin kalau Ibu Nazila masih bisa disembuhkan karena itu gangguannya dari luar, bukan dari diri sendiri. Walaupun tadi Koroy bilang kalau Bu Nazila sendiri emang me-worship si Pemujaan. yes itunya. Cuma kalau Asep itu kan dia berkutat dengan pemikiran dia sendiri yang menurut saya benar juga kata Koroy punya imajinasi yang liar. Jadi makanya tadi waktu aku eye contact juga dengan Mas Asep, rasanya aku langsung merinding, gak nyaman dan rasa yang aku bilang menjijikan gitu loh. Sorry. Tapi emang benar-benar aku merasakannya kalau itu celana dalam aku gimana gitu. Jadinya Ya, kayaknya yang dia lihat tuh setiap ngeliat perempuan itu wah ini gue ambil nih pakaian dalamnya, underwearnya kayak gimana, aku bayangin gue ambil langsung. Dan makanya itu aku mengganggu. bilang, Koro juga bilang kita jadi insecure gitu kan. Rasanya tuh Ya. Gak untuk nyaman eye ya? contact aja sama Mas Asep. Enggak ya? No, ya. Mengganggu lingkungan berarti. Mudah-mudahan Nazila dan Asep dua-duanya benar-benar bisa lebih baik ke depannya setelah datang dari Menembus Mata Batin. Ifni, terima kasih sudah hadir. Terima kasih, Mudah-mudahan Kak Bayu. pulang dari sini juga kamu baik-baik aja. Ya, bahagia Tadi terus. bajunya nggak ditaruhnya yang bener kan? Iya. Oh my god. Di koper lo nggak di itu lo nggak dikunci lo. Ya udah kalau gitu habis dari sini langsung cek kopernya, sukses karirnya dan semua rencana baiknya ya Ifni ya. Thank you Kak Bayu. Oke. Thank you. Thank you. Roy Kiyoshi, terima kasih. Terima kasih, penjelasan dan sama-sama. pencerahannya. Pemirsa, jangan mengkhawatirkan sesuatu yang tidak dapat Anda wujudkan. Alihkan setiap energi untuk sesuatu yang dapat Anda ciptakan. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.